Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube balik semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Mudah-mudahan YouTube balik semua dimanapun selalu sehat, berkah dan panjang umur. Selamat dimanapun berada, dihindari dari mara bahaya. Oke, YouTube balik semua, seperti biasa, jumpa lagi di Speak Up. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang masih seputar negeri jiran Malaysia. Ada apa sih saya tertarik membahas tentang Malaysia ini? Karena kenapa? Di sini kita bisa berguru dari keadaan populasi manusia, mau itu individu, golongan maupun sebuah negara. Karena kenapa? Ternyata keangkuhan, kesombongan itu lagi-lagi akan membawa ke titik kehancuran porak-poranda seperti Malaysia ini. Ada apa dengan Malaysia? Kenapa Malaysia itu sampai ada beberapa negara yang sangat tidak suka sama Malaysia? Malah mungkin nggak tahu mereka punya hubungan diplomatik apa enggak antar negara-negara tersebut. Yang jelas negara tersebut mungkin nggak respect. Ada apa dengan Malaysia? Harusnya mungkin Malaysia introspeksi ya dari situ. Mari, penasaran kan? Oke, kita lihat videonya. Rilis terbaru sangat mencengangkan. Ternyata tidak hanya Indonesia yang sedikit geram dengan Malaysia. Ada juga 5 negara yang tidak suka dengan Malaysia karena sering klaim pulau sana sini. Apa penyebab sehingga negara-negara ini tidak menyukai negeri jiran? Inilah 5 negara yang ternyata tidak menyukai Malaysia yang Mimin kutip dari Occasion.com. Mari kita bahas. Khususnya di bidang yang pertama, Singapura. Hubungan antara Singapura dan Malaysia ternyata mengalami pasang surut. Bahkan tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai hubungan yang rumit. Ya, salah satu penyebab mengapa Singapura tidak menyukai Malaysia karena terkait dengan permasalahan perbatasan. Kalau itu sekitar tahun 2000-an, Malaysia mengklaim salah satu pulau yang terletak di Singapura. Demi memperjuangkan klaim ini, Malaysia lalu membawa klaimnya ke meja Mahkamah Internasional di Hamburg, Jerman pada tanggal 4 September 2003. Tindakan Malaysia ini membuat banyak orang Singapura kurang menyukainya, bahkan mulai kehilangan respek. 5 tahun kemudian, yaitu tanggal 23 Mei 2008, hubungan dingin antara Singapura dan Malaysia akhirnya mencair pasca Mahkamah Internasional mengumumkan bahwa Pulau Batu Putih merupakan milik Singapura, bukan Malaysia, berdasarkan teritorial perairan. Walaupun masalah ini sudah selesai, namun tak bisa membuat Singapura lupa akan klaim permasalahan pulau ini yang diklaim oleh Malaysia. Yang kedua, Brunei Darussalam. Selain Singapura, penduduk di negara Brunei Darussalam juga ternyata tidak terlalu menyukai Malaysia. Meski memiliki kedekatan budaya, namun sengketa perbatasan yang semakin berlarut-larut membuat hubungan antara kita lihat di sini ya. Jadi dalam artian Malaysia ini bukannya menggaungkan prestasi, kehebatan, kualitas dari negaranya, ataupun karya-karya dari hasil perjuangan para ilmuwan, orang-orang cerdas di Malaysia, yang akhirnya negara-negara lain ingin kerjasama, tapi ini malah negara lain banyak yang gak suka. Malaysia lalu memasukkan daerah ini ke dalam peta negaranya sejak tahun 1979. Tindakan Malaysia ini menyimpan dendam dan kekecewaan yang besar bagi penduduk Brunei, hingga berdampak pada banyak penduduk Brunei yang tidak terlalu menyukai Malaysia. Yang ketiga, Indonesia. Berbeda dengan negara sebelumnya, rasa benci Indonesia akan Malaysia bisa dikatakan unik. Ya, bagaikan kakak beradik yang tentu ada berantemnya, lalu kemudian saling menyayangi lagi. Itulah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan yang pasang surut ini akibat permasalahan klaim budaya
klaim pulau dan klaim lagu yang dilakukan oleh Malaysia. Oke, YouTube balik semua guys, dimanapun berada, kita berguru ya dari sisi kerajaan diraja Malaysia atau negeri jiran Malaysia ini ya. Kalau saya perhatikan, menurut fakta data bahwa apa yang terjadi di Malaysia ini seperti waktu saya pernah berstatement tentang analogi, seperti melempar bola ke tembok. Semakin kencang bola itu dilempar ke tembok, maka pantulannya akan berbalik ke diri kita sendiri. Oke, kita lihat dari informasi ya yang saya dapatkan dari berbagai media digital, berbagai media sosial lainnya. Tapi sebelumnya ya, YouTube balik semua, segala informasi yang saya sampaikan melalui channel Adam Jeep ini, saya disclaimer dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita ini udah bukan sebuah rumor lagi, karena udah banyak fakta data yang berbentuk jejak digital yang menyampaikan tentang Malaysia ini emang yaitu tadi sering mengklaim karya orang, karya bangsa lain, budaya bangsa lain, ciri khas bangsa lain, ataupun wilayah teritori. Nah, di sini sebetulnya nggak bagus, karena khususnya Malaysia dengan Indonesia, sering sekali Malaysia mencemoohkan Indonesia seperti kita tuh kayak negara miskin, negara bodoh. Dan itu para pejabat yang berstatement, yaitu katanya negara kita hanya mampu penyalur pembantu lah, apalah apa. Nah, kita semua di situ jadi guru bahwa saat ini Malaysia di mata dunia itu tidak ada nilai positifnya dalam artian secara prestasi, secara perkembangan, di mana kan antar negara seluruh dunia ini kan bersaing untuk memperlihatkan perkembangan dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, dari sisi karya-karya dari antar negara, mau itu karya-karya tentang persenjataan, karya-karya tentang sebuah teknologi, ataupun tentang sisi ilmu pertanian dan segala macam. Itu kan berlomba-lomba. Ada yang berlomba-lomba tentang peralatan tempur, ada yang berlomba-lomba tentang sisi ekonomi, sisi pertaniannya, semua apa yang menjadi perkembangan di dunia ini, semua negara berlomba-lomba untuk lebih baik dan menjadi pusat perhatian dunia. Dan sisi positifnya, maka para investor masuk ke negara tersebut. Nah, Malaysia ini makin jatuh. Kenapa? Selain dia punya utang sama Indonesia, punya utang sama negara-negara lain, otomatis itu kalau saya lihat mungkin negaranya saat ini udah mau proses kolaps atau mau bangkrut. Karena itu tadi, kesombongan itu awal dari sebuah kehancuran di berbagai sektor, di berbagai lini. Mau itu untuk kesombongan secara individu, secara golongan, ataupun kesombongan yang distatementkan oleh sebuah negara. Itu. Karena sekali lagi, di atas langit masih ada langit. Karena sekali lagi, yang paling hebat adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat nih Malaysia, YouTube balik semua, ya kan? Apa sekarang? Produk Malaysia banyak yang ditolak, malah banyak yang beberapa negara yang menolak produk-produk Malaysia, mau itu otomotif atau apa gitu kan. Mari kita lihat liputan. Apa salahku, apakah dosa, ingin ku tahu jawab. Luar biasa kan, dari sisi otomotif aja udah seperti ini. Istilahnya, menurut informasi yang saya dapatkan, ini produk Malaysia ya, Proton tersebut itu. Janjimu itu dah sia-sia. Nah, YouTube balik semua. Kalau kita lihat dari berbagai informasi
dari media-media digital, jejak digital, bahwa Malaysia emang saat ini lagi menghadapi masalah yang besar kalau bangsanya, pemerintahannya tidak gerak cepat. Dari berbagai lini, Malaysia lagi menuju ke arah kehancuran atau kolaps. Itu udah fakta data, menurut realita ya, yang saya dapatkan dari berbagai, karena saat ini informasi itu hitungan 0,0 sekian detik. Dia menjelajah ke seluruh wilayah dunia melalui jaringan internet, seperti itu. Nah, YouTube balik semua. Kita lihat dari studi kasus negara Malaysia ini. Dilarang angkuh, dilarang sombong, apalagi sampai mengecilkan orang lain, golongan atau negara lain. Padahal kita aja belum jadi apa-apa, gitu kan? Sekarang lihat Malaysia di mata dunia. Kayak Indonesia bangga karena Indonesia masuk anggota G20. Malaysia sama Singapura aja nggak masuk. Nah, dan Indonesia prestasinya itu nyata. Dunia melihat saat ini. Dari hal kemarin, desainnya aja masuk 10 besar kalau nggak salah ya. Desain buat baju Olimpik Indonesia di mata dunia karena kita keren. Mantep. Gitu. Dari hal-hal lain Indonesia itu sangat berkembang pesat saat ini. Malah Malaysia aja punya utang sama negara Indonesia. Nah, dari situ YouTube balik semua, kita kasihan sama Malaysia. Jadi Malaysia saatnya merubah sikap. Saya nggak tahu apakah ini dampak dari sumber daya manusia yang ada di Malaysia ini tidak berkualitas, ataupun sisi pendidikannya yang tidak standar internasional, yang akhirnya, karena gini, dasar logika aja, munculnya SDM yang berkualitas ditopang oleh sisi pendidikan dan lingkungan. Karena lingkungan itu memberikan warna kepada karakter, yang akhirnya dari lingkungan itu menjadi sebuah habits, kebiasaan. Nah, disitulah. Nah, kita lihat sisi sumber daya manusia. Jelas, karena bumi ini, negara ini dikelola oleh sumber daya manusia. Gitu kan. Kalau sebuah negara hancur, berarti kita lihat SDM-nya di situ. Kayak Malaysia gitu kan. Saya nggak tahu tuh sisi pendidikannya Malaysia seperti apa, standarisasinya. Karena kenapa? Jelas, terpuruknya Malaysia makin jatuh. Kalau menurut saya, mohon maaf ya, ini kan saya punya hak prerogatif untuk menilai dan berstatement melalui data-data, fakta yang saya rangkum, yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang insya Allah terpercaya dari berbagai media sosial dan jejak digital, seperti itu. Kalau saya lihat, kemungkinan besar sumber daya manusia yang ada di Malaysia, tata kelolanya, dan yang lainnya wajib dirombak, diperbaiki untuk lebih hebat lagi. Gitu. Dan kalau saya boleh ngasih saran, jangan pernah kita menilai orang itu kecil, menilai orang itu bodoh, menilai orang itu rendah. Karena ingat, analogi saya seperti melempar bola ke tembok. Semakin kencang kita melempar, maka pantulannya akan berbalik ke diri kita sendiri. Indonesia dikecilkan oleh Malaysia, dianggap remeh, direndahkan, banyak jejak digital, fakta datanya. Tapi justru semakin seperti itu situasinya, semakin Indonesia bermetamorfosa. Bahwa kita bangkit, kita menjadi negara hebat, negara besar yang saat ini banyak investor asing masuk ke Indonesia berbondong-bondong. Dan di sini saya bilang tadi bahwa Malaysia lagi menuju kolaps massal. Banyaknya investor atau para pengusaha atau cukong yang cabut dari Malaysia pindah ke Indonesia. Itu fakta, data, realita. Seperti itu. Berarti Malaysia dengan para investornya tidak membangun trust, kepercayaan. Wah, gue nggak percaya nih nanamin saham di sini atau investasi bisnis di sini di Malaysia. Ah, gue lebih percaya ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia perkembangannya pesat,
makin canggih, makin maju, 10 langkah dari Malaysia, Indonesia lebih maju. Itu riset, fakta, data, nyata, dan realita. Seperti itu YouTubeolik semua. Di sini saya membahas tentang Malaysia adalah ada pesan moral yang saya sampaikan kepada YouTubeolik semua dan kepada penonton setia Adam Jeep Channel. Itu apa? Betul sekali. Pesan moralnya, ingat lagi-lagi, kesombongan akan merubah awal dari kehancuran. Ya. Jadi kalau kita sombong, negara sombong, golongan sombong, maka itu awal dari kehancuran. Karena kita diharamkan untuk sombong. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa itu berhak sombong. Selama kita statusnya manusia, kita tidak berhak sombong. Karena akan selalu ada langit di atas langit. Nah, itu tadi. Jadi, Malaysia ini adalah sebuah negara kecil yang saat ini lagi berjalan ke lembah kehancuran. Kalau tidak dirubah, kalau tidak cepat ditanggulangi, terutama dari sisi sumber daya manusia yang berkualitas, dari sektor pendidikannya ataupun lingkungan yang udah menjadi kebiasaan, habit yang akhirnya membentuk karakter. Seperti itu. Membentuk karakter. Kita lihat, Malaysia ini ada beberapa wilayah. Apakah betul wilayah Malaysia ini udah harmonis, udah kompak, seperti Indonesia? Indonesia itu lebih besar dari Malaysia, luar biasa. Kita negara kepulauan, tapi dari Sabang sampai Merauke bahwa kita satu NKRI. Kita selaras. Di Indonesia itu tidak ada membeda-bedakan agama, etnis, ataupun budaya. Yang jelas kita analoginya seperti pelangi. Di Indonesia berbagai macam warna, tapi tetap akan menjadi butiran warna indah seperti pelangi. Itulah Indonesia. Makanya kita negara hebat, negara maju, negara kaya. Satu lagi nih, dapat info bahwa Malaysia sekarang udah dicabut hak kemerdekaan hidupnya. Ngeri loh. Ini, nah saya disclaimer dulu ya, informasi ini saya disclaimer dulu. Saya dapat info kemarin bahwa Inggris itu kecewa sama Malaysia. Resmi Inggris cabut kemerdekaan Malaysia. Konteks di sini saya dukung Malaysia. Karena kenapa? Wajar kalau Malaysia. Efek perang Israel dan Palestina di perbatasan Gaza menjadi pukulan berat bagi negeri jiran. Kali ini, Inggris dilaporkan telah resmi mencabut hak kemerdekaan dan mengeluarkan Malaysia dari persemakmuran Inggris. Ini dikarenakan pernyataan keras Anwar Ibrahim terhadap tindakan Israel. Anwar Ibrahim menganggap tindakan Kalau hak kemerdekaannya dicabut, apakah berpotensi Malaysia bisa dijajah? Bisa. Karena Malaysia beda dengan Indonesia. Indonesia mutlak hasil keringat, tumpah darah, nyawa pertaruhannya menjadi deklarasi proklamasi Bung Karno 1945 bahwa Indonesia dinyatakan murni merdeka. Malaysia enggak seperti itu. Malaysia ini kan hibah, pemberian, dikasih, hibah. Jadi orang kasihan. Nah, kalau orang yang kasihannya udah berhenti kasihan, ya udah dicabut. Itu kasihan. Berarti tidak kemungkinan Malaysia bisa dijajah kembali. Kalau menurut cara diplomasi, ya kan, secara hubungan internasional, bisa aja kemungkinan Malaysia dijajah lagi. Nah, makanya Malaysia sebagai negara kecil, kita adalah bersaudara, kita satu rumpun. Jangan coba-coba membenci Indonesia atau menjatuhkan Indonesia. Karena ada apa-apa dengan Malaysia, tidak mungkin Indonesia tidak bantu. Ya, oke, YouTubeolik semua, itu tadi dari program Speak Up Adam Jeep. Mudah-mudahan YouTubeolik semua dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan. Apa yang menjadi ekspektasi kita bisa kita raih dengan gemilang. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Jangan lupa tapi subscribe, like, komen, share, lonceng. Jangan lupa.
agar semua notifikasi program-program atau konten terbaru dari Adam Jeep bisa kita dapatkan. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.